Eliza dibawa Kelvin menuju ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan kakinya. Sementara itu, Zah tetap tinggal untuk melanjutkan misinya mencari siapa yang berani menyabotase kuda tadi. Di rumah sakit, Kelvin membopong tubuh wanita itu begitu turun dari mobil. "Kenapa tidak menggunakan kursi roda saja? Kamu tidak perlu menggendongku," protes Eliza. "Tidak apa, begini akan lebih cepat. Jangan mengeluh jika tanganmu merasa sakit karena telah menggendong babi," kata Eliza dengan ekspresi mencibir. "Babi pendendam," ejek Kelvin. Setelah berjalan menuju ke ruang gawat darurat dan meletakkan Eliza di ranjang pemeriksaan, pria itu masih berdiri di sana untuk mengamati setiap proses yang dilakukan oleh dokter. Karena ini hanya cedera ringan, pihak tenaga medis tidak mengusir pria yang menatap cara kerja mereka dengan tatapan yang menakutkan. "Siapa yang menolong memperbaiki dislokasi pada pergelangan kakimu? Ini telah memperbaiki semuanya. Aku yakin tanpa bantuannya kamu pasti akan datang ke rumah sakit dalam kondisi pingsan karena menahan sakit pada tulang dalam waktu yang lama," kata dokter. "Tapi sekarang masih terasa sakit untuk berjalan," jawab Eliza. "Tentu saja, membutuhkan waktu untuk menghilangkan semua rasa sakitnya. Tapi kamu akan bisa berjalan normal dalam waktu beberapa hari," jelas dokter. "Penerbanganku nanti malam, apakah tak akan menjadi masalah?" tanya Eliza. "Tidak apa-apa, asalkan kamu lebih berhati-hati dan saranku hari ini gunakan kursi roda. Besok jika lebih baik kamu bisa menggunakan tongkat jalan," saran dokter. "Terima kasih dokter," ucap Eliza. Setelah pergelangan kakinya dibalut dengan kain perban elastis dan mendapatkan obatnya, Eliza kembali ke hotel bersama Kelvin. Sepanjang prosesnya, pria itu terus membawa Eliza dalam gendongannya, tidak membiarkan ia menggunakan kursi roda. Eliza tidak tahu apakah ia perlu berterima kasih. Ia justru merasa pria ini sengaja memanfaatkan kondisinya. "Jangan pikirkan. Aku tidak peduli jika lengannya mengalami kram. Ia sendiri yang memilih melakukan ini saat aku lebih suka menggunakan kursi roda," batin Eliza. Setelah Eliza diturunkan ke ranjang, pria itu menyematkannya ke dalam selimut. Perlakuannya sangat hangat meski ia selalu menunjukkan wajah yang datar. Saat Kelvin menata selimut untuknya, baru saat itu Eliza menyadari ada memar di salah satu telapak tangan Kelvin. Memar itu bahkan mulai membiru. Seharusnya itu sangat menyakitkan, namun pria ini masih bisa menggunakan kekuatannya untuk menggendong Eliza sejak tadi. "Bagaimana telapak tanganmu bisa terluka?" tanya Eliza. "Apakah kamu tidak ingat?" tanya Kelvin mendekatkan wajahnya ke arah wanita mungil di tempat tidur. Eliza tertegun sejenak. Ia kemudian teringat saat terjatuh tadi, sebuah telapak tangan terulur untuk menghalangi kepalanya dari benturan keras. Ia terlalu fokus pada luka di kakinya sampai melupakan tentang hal itu. "Kenapa kamu tidak melakukan pemeriksaan saat di rumah sakit tadi?" tanya Eliza. "Luka ini tidak berarti apa-apa bagiku," jawab Kelvin. "Lagi pula, ia pernah mendapatkan luka yang lebih parah, jadi luka kecil ini tidak mengganggu dirinya. Ini bukan hal sepele. Aku akan menelepon Zah untuk memberikanmu salep dan obat," kata Eliza. "Kamu memiliki nomornya?" tanya Kelvin curiga. "Sebagai rekan bisnis, wajar untuk berbagi kontak, bukan?" balas Eliza. Wajah Kelvin masih belum mengendur. "Aku bahkan belum memiliki nomormu," katanya. "Sebagai bos, kamu bisa menggunakan Zah untuk perantara komunikasi kita," sahut Eliza. Kelvin menyeringai. "Baiklah, aku akan mengatakan pada Zah ketika kamu sudah jatuh tempo untuk membayar kredit ciuman yang tersisa 9, katanya. "Jangan," kata Eliza dengan wajahnya yang mulai merah. Ia akan malu bertemu Zah jika sampai tahu kesepakatannya dengan Kelvin. "Kalau begitu, berikan ponselmu." "Aku akan mencatatkan nomorku," pinta Kelvin. "Aku hafal nomorku," jawab Eliza.
Ia tidak mungkin memberikan ponselnya pada Kelvin sementara masih ada foto-foto putranya di dalam galeri. Zah datang membawa obat 15 menit kemudian. Eliza duduk di tempat tidur dan mulai mengoleskan salep memar pada telapak tangan lebar Kelvin. Setelah itu, ia membalutnya dengan perban. "Kenapa kamu membalutnya? Ini bukan luka terbuka," tanya Kelvin. "Perban ini akan mengingatkanmu bahwa kamu memiliki tangan yang terluka, jadi kamu akan lebih berhati-hati. Juga, orang yang bersisipan denganmu akan berhati-hati agar tidak menyenggolnya saat bersisipan," jelas Eliza. "Kamu khawatir padaku?" tanya Kelvin dengan suara seraknya yang menggoda. "Ini adalah caraku membalas budi. Bahkan jika Zah tangannya terluka karenaku, maka aku juga akan melakukan hal yang sama," jawab Eliza santai. Ia tak menyadari ketika tengah mengikat perban, wajah pria di depannya berubah gelap. Sementara itu, wajah Zah yang masih berada di ruangan itu berubah pucat sambil memegangi telapak tangannya. "Aku mungkin akan kehilangan telapak tanganku jika sampai kamu melakukan hal itu," batin Zah berkeringat dingin saat merasakan tatapan Kelvin yang menakutkan. "Kamu pandai bercanda, Nona Eliza. Tidak mungkin akan ada pria yang bisa berkorban membiarkan telapak tangannya terluka untuk melindungi kepalamu kecuali bosku," kata Zah mencairkan suasana. Eliza menggeleng. Nyatanya, selain Kelvin, ada satu pria lain yang selama ini selalu membantunya saat berada di luar negeri. "Ada pria lain yang baik padamu?" tanya Kelvin begitu melihat kepala Eliza menggeleng. "Tentu saja, apakah kamu pikir kecantikanku tidak cukup untuk membuat banyak pria rela terjun dari jembatan Sydney Harbour jika aku tak sengaja terjatuh ke sungai?" balas Eliza. Eliza tidak akan mengatakan siapa pria baik yang selama ini telah menjaganya. Lagi pula, pria ini tak akan mengenalnya. Kelvin tertawa. Ia menjentikkan jari telunjuk ke kening Eliza. "Sungguh gadis yang berkepala besar," katanya, lalu menatap Zah. "Keluarlah. Sampai kapan kamu akan terus berada di sini dan menjadi roda ketiga?" perintah Kelvin. Zah bersiap pergi dengan bibir cemberut, namun dia ingat harus mengatakan sesuatu sebelum pergi pada Kelvin. "Bos, tentang tugas dari Anda, aku sudah menyelesaikannya," katanya. "Baik, tunggu di lobi. Setelah ini aku akan melihatnya," jawab Kelvin. Zah mengangguk lalu pergi, meninggalkan dua orang yang masih ada di kamar hotel. "Kau bisa menyelesaikan urusanmu. Aku akan beristirahat sebelum kita kembali nanti malam," kata Eliza mengusir Kelvin. Mereka hanya tinggal berdua sekarang, dan tatapan pria itu membuatnya merinding. "Aku akan pergi setelah menagih cicilan padamu," kata Kelvin. "Apa yang kamu lakukan?" "Aku seorang pasien sekarang," protes Eliza. Kelvin mendekatkan wajahnya ke arah Eliza. "Bukan bibirmu yang terluka," katanya. Pria itu lalu meraih kepala Eliza dan asteris. Ia baru melepaskannya setelah Eliza terengah-engah. "Gadis bodoh. Kamu masih belum tahu caranya mengambil nafas saat berciuman," ejek Kelvin. "Itu karena aku telah lama tidak melakukannya sejak menjanda," jawab Eliza. Senyum puas Kelvin membeku dalam sekejap. Kesuraman menyelimuti ruangan itu hingga membuat Eliza gugup. "Istirahatlah, aku akan pergi mengurus sesuatu dengan Zah," kata Kelvin setelah menekan emosinya. Dia tahu pernikahan Eliza dan Arka hanya cangkang kosong dan ia adalah orang pertama yang tidur dengannya, namun itu bukan berarti Eliza tidak pernah berbagi ciuman dengan Arka. Setelah pria itu pergi, Eliza menarik nafas dalam. Beberapa detik yang lalu, ia merasa sesak dengan wajah menakutkan Kelvin. Sekarang, ia hanya ingin menghubungi Efrain karena terlalu merindukan putranya. Ia melakukan panggilan video dengan putranya yang sedang bermain di preschool. "Momi," jawab Little Bear penuh semangat begitu melihat ibunya. "Oh sayangku, Momi sangat merindukanmu," kata Eliza.
Aku juga merindukan Mommy, sahut Efrain. Benarkah? Tapi kenapa aku melihat pipimu semakin cubi? Sepertinya kamu hidup dengan baik tanpa Mommy. Tanya Eliza berpura-pura sedih. Efrain mengedipkan matanya dengan bingung. Mulutnya membuka dan menutup karena tak menemukan jawaban yang tepat. Berta menyambar ponsel itu dan memarahi Eliza. Berhentilah mengeluarkan kalimat yang membuat anakmu bingung untuk menjawabnya, keluh Berta. Eliza menyeringai. Maafkan aku, Berta, katanya. Kapan kamu akan kembali? Tanya Berta. Malam ini. Tapi kamu tidak perlu menungguku karena aku pasti akan sampai dini hari, jawab Eliza. Baiklah, hati-hati dalam perjalanan, pesan Berta. Mommy, kamu tak akan lupa membawakanku oleh-oleh, kan? Sahut Efrain. Eliza tertegun. Bagaimana ia bisa mencari oleh-oleh untuk putranya dengan kakinya seperti sekarang? Meski begitu, ia tidak ingin mengecewakan harapan putranya. Tentu saja, Mommy akan membelikan oleh-oleh untukmu, janji Eliza. Setelah melakukan panggilan singkat itu, Eliza menepuk bantalnya dan mulai meletakkan kepalanya untuk tidur. Dia telah memutuskan meminta bantuan Zah nanti untuk mencari oleh-oleh. Sementara itu, di sebuah klub malam, Kelvin membuka salah satu pintu ruang pribadi dengan keras. Loki, pria yang semula bersinggungan dengannya di arena pacuan kuda, tersentak. Ia sedang bersama beberapa wanita di dalam ruangan itu dan juga 3 teman bisnis lainnya. Satu di antaranya adalah pria yang juga berada di arena pacuan kuda tadi. Loki bersusah payah mengundang 3 temannya tadi, namun hanya satu yang datang setelah ia bujuk dengan susah payah. Loki berharap bisa membujuk 3 teman tadi untuk membatalkan kemitraan dengan Kelvin. Apa yang kamu lakukan? Ini bukan Canberra, beraninya kamu berbuat arogan di wilayahku. Maki Loki. Zah, yang berada di belakang Kelvin, mendorong seorang pria dengan pakaian serba hitam dan wajahnya yang dipenuhi memar. Loki tercengang begitu melihat pria itu, namun dengan cepat ia berpura-pura untuk tenang. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu membawa orang yang terluka parah ke sini? Jangan menyeret kamu dalam masalahmu, kata Loki. Tangan Kelvin menjambak rambut pria itu dan mendongakkan kepalanya menghadap ke atas untuk menunjukkannya pada Loki. Benarkah kamu tidak mengenalnya? Tanya Kelvin. Siapa dia dan apa urusannya denganku? Kata Loki dengan penuh percaya diri. Zah lalu melemparkan senjata senapan jarum ke meja. Katakan dengan lantang, siapa yang menyuruhmu menembakkan jarum pada kuda Tuan Kelvin? Kata Zah pada pria yang sedang kesakitan, yang sempat ia alami akibat penyiksaan tadi. Jemari pria itu dengan bergetar terangkat untuk menunjuk ke arah Loki. Bos, tolong bantu aku, pintanya. Wajah Loki memerah. Di dalam hatinya, ia mengutuk salah satu anak buahnya yang tidak berhasil menjalankan misi dengan baik. Siapa yang kamu panggil bos? Aku tidak mengenalmu. Kamu pasti dibayar pria ini untuk menjatuhkan nama baikku. Maki Loki. Di sekitarnya, sekarang ada beberapa rekan bisnis yang kini mulai memandang aneh ke arah dirinya. Jika ia kehilangan nama baik lagi di depan mereka, maka dirinya akan kehilangan pijakan di dunia bisnis. Zah melemparkan foto-foto Loki dan pria ini saat menjadi pengawalnya. Ada banyak foto yang dengan jelas menunjukkan bahwa mereka saling mengenal satu sama lain. Tak hanya itu, Zah juga menunjukkan rekaman CCTV beserta suara Loki saat memerintahkan anak buahnya untuk menyabotase kuda Kelvin. Wajah Loki menjadi pucat dalam sekejap. Teman-temannya kini mulai mundur menjauh dari pria ini karena tidak ingin ikut campur. Mereka tahu nasib buruk apa yang akan dialami jika menyinggung Kelvin. Baiklah, itu memang aku yang menyuruhnya. Tapi Kelvin, bahkan jika kamu sangat kaya dan berpengaruh di Australia, ini adalah New Zealand. Kamu tak akan bisa melakukan apapun padaku, kata Loki dengan penuh percaya diri.
Kelvin menyeringai. Benarkah? Mari kita lihat kalau begitu, tantangnya. Tak lama setelah Kelvin selesai bicara, ponsel Loki berdering. Itu adalah panggilan dari orang kepercayaannya di kantor. Bos, gawat. Kantor kita tiba-tiba diaudit oleh departemen terkait. Mereka kini telah menyita banyak bukti tentang penggelapan pajak yang kita lakukan. Lapor anak buahnya. Tidak mungkin. Bagaimana mereka bisa menemukan bukti yang telah kita hancurkan? Tanya Loki panik. Aku tidak tahu, bos, tapi mereka menemukan bukti itu dengan mudah di atas meja kerjamu, jawab anak buahnya. Loki menatap Kelvin dengan tatapan yang kompleks. Ia yakin ini semua pasti ada hubungannya dengan pria ini. Jadi, apakah menurutmu aku masih tidak memiliki pengaruh di sini? Ejek Kelvin sambil berbalik untuk pergi. Tiba-tiba, Loki meraih lengannya. Aku bersalah, tolong maafkan aku dan berikan aku kesempatan, pintanya. Kenapa aku harus memberi kesempatan pada pria yang telah berani bermain-main dengan hidupku? Bentak Kelvin. Setelah mengatakan itu, beberapa anggota kepolisian masuk dan segera menuju pada Loki. Tuan Loki, Anda ditangkap atas dugaan penggelapan pajak dan juga percobaan pembunuhan atas Kelvin Wilson, kata salah satu polisi. Wajah Loki sekali lagi menegang. Apa maksud kalian dengan percobaan pembunuhan? Aku hanya menyuruh anak buahku untuk menyabotase kudanya, bukan melakukan pembunuhan. Pekiknya. Tentu saja itu termasuk percobaan pembunuhan. Bagaimana jika aku terjatuh dengan keras dari kuda dan tidak selamat karena perbuatanmu? Sekarang aku memang cukup beruntung masih bisa selamat atas insiden itu, kata Kelvin dengan nada ejekan. Kelvin, kamu keterlaluan. Jatuh dari kuda tak akan membunuhmu. Bagaimana kamu bisa memutarbalikkan fakta menjadi kasus percobaan pembunuhan? Protes Loki. Ada beberapa kasus kematian akibat terjatuh dari kuda. Aku yakin pengacaraku nanti akan mengeluarkan bukti pendukung itu saat persidangan nanti, jawab Kelvin. Kelvin lalu menepuk bahu Loki. Semoga berhasil saat di persidangan nanti, katanya. Setelah mengatakan itu, Kelvin berjalan pergi, meninggalkan Loki yang kini kedua tangannya mulai diborgol polisi. Kelvin dan Eliza menuju ke bandara saat malam hari. Di tengah perjalanan, ia melihat sebuah toko coklat besar di pinggir jalan. Itu membuatnya teringat bayi kecilnya yang meminta oleh-oleh padanya. Zah, bisakah kamu menghentikan mobilnya? Pinta Eliza. Ada apa, Nona Eliza? Tanya Zah. Bisakah kamu turun dan membelikanku coklat? Tolong belikan coklat untukku di toko itu, pinta Eliza. Tentu saja, aku akan turun kalau begitu, jawab Zah. Eliza segera meraih tasnya untuk mencari kartu bank miliknya, namun tangan panjang Kelvin telah mengulurkan kartu hitamnya pada Zah. Bayar pakai kartuku saja, perintah Kelvin. Baik, Tuan, jawab Zah. Tidak, pakai punyaku saja, pekik Eliza. Dia tidak tahu apa lagi yang akan diajukan oleh Kelvin jika berhutang lagi pada pria ini. Zah dalam dilema, namun untuk menghindari kemarahan dari bosnya yang lebih menakutkan, ia memilih keluar dengan membawa kartu hitam Kelvin. Aku akan mentransfer uang coklat itu padamu nanti, kata Eliza bertekad. Itu hanya coklat yang harganya tidak berarti apapun untukku. Jadi, jangan khawatir, aku tak akan meminta imbalan kecuali kamu meminta pabrik coklat. Mungkin aku bisa menawarkan surat negosiasi untukmu, kata Kelvin. Eliza merasa lega. Ia menaruh kembali kartunya ke dalam dompet. Lagi pula, coklat ini akan dimakan oleh putranya, jadi wajar jika Efrain sesekali harus merasakan jerih payah dari ayahnya. Zah kembali dengan membawa sekantong penuh coklat dengan berbagai jenis. Nona Eliza, aku tidak tahu apa yang kamu suka, jadi aku membelikan semua jenis coklat yang ada, katanya. Tidak apa-apa, dia pemakan segala, kata Eliza,
yang beberapa saat kemudian wajahnya menjadi tegang karena baru saja mengungkapkan bahwa coklat itu untuk orang lain. Beruntung dia tidak menyebut tentang putranya. Kelvin memberikan tatapan belati pada Eliza. "Bajingan mana yang kamu belikan coklat?" tanyanya. Mata Eliza melebar mendengar Kelvin menyebut Efrain sebagai bajingan. "Bajingan yang kami maki adalah darah dagingmu. Dasar pria aneh," maki Eliza di dalam hati. Ia menarik nafas dalam untuk menenangkan diri sebelum menjawabnya. "Aku akan memberitahu Karissa, karena kamu telah menyebutnya bajingan," kata Eliza. Wajah Kelvin mengendur kembali. Ia sadar bereaksi terlalu berlebihan. Ia ingat Eliza memiliki teman baik wanita yang cukup wajar untuk membelikannya oleh-oleh. Pesawat mereka mendarat di Canberra jam 1 malam. Kelvin mengantarkan Eliza sampai ke apartemen Pasifik. "Jangan menggendongku lagi, kurasa aku bisa berjalan jika dipapah," pinta Eliza. "Baiklah, jika itu maumu," jawab Kelvin. Kelvin membantu Eliza keluar perlahan. Setelah di luar, Eliza mengaitkan lengannya di pundak Kelvin untuk pegangan, namun begitu satu tangan itu berpegangan, tubuhnya telah terangkat dari tanah. Perubahan gravitasi yang tiba-tiba pada tubuhnya membuat ia kaget dan segera melingkarkan kedua lengannya di leher Kelvin. "Apa yang kamu lakukan? Sudah kubilang untuk memapahku," protes Eliza. "Itu terlalu memakan waktu. Aku tidak punya kesabaran untuk memapahmu yang akan berjalan selambat siput," jawab Kelvin. Eliza mengerutkan keningnya dengan kesal. Kelvin kini telah membawanya memasuki lift. "Lantai berapa tempatmu tinggal?" tanya Kelvin. "Itu ada di lantai 17, jawab Eliza. Kelvin menekan tombol lantai 17, lalu ada pasangan muda masuk. Mereka baru saja pulang setelah berpesta. Kini, tatapan mereka tertuju pada Kelvin yang telah menggendong wanita di dalam pelukannya. Melihat ada orang lain masuk, Eliza merasa malu dan menyusupkan kepalanya lebih dalam ke dada Kelvin. "Sayang, lihatlah. Pria ini sangat romantis, ia bahkan menggendong pacarnya saat memiliki perban di telapak tangannya," kata wanita muda itu merasa iri. "Astaga, apakah kamu tidak melihat betapa mungil bentuk wanita dalam pelukannya? Itu 2 kali lipat dari berat badanmu, jadi jika aku menggendongmu, maka lenganku akan patah," balas pria di sampingnya. Wanita itu mengentakkan kaki ke lantai dengan kesal. Ia berharap bisa menjadi gadis di dalam pelukan pria tampan ini. Dia mendongakkan kepalanya, berusaha untuk melihat wanita dalam pelukannya, namun wajah itu telah terbenam ke dada bidang pria ini. "Sungguh wanita yang beruntung," gumam wanita muda tadi. Saat lift mencapai lantai ke-17, ia hanya bisa menatap punggung Kelvin yang melangkah keluar dengan tatapan iri. "Apa sandinya?" tanya Kelvin saat sampai di depan pintu unit Eliza. 090320, jawab Eliza. "Aku harus ingat untuk mengubah sandinya nanti," lanjutnya di dalam hatinya. "Ulang tahun siapa yang kamu pakai?" tanya Kelvin sambil memasukkan nomor sandi. "Tanggal saat boneka kesayanganku Little Bear hadir," kata Eliza dengan nada sarkas. "Kekanakan," ejek Kelvin. Ia membawa Eliza masuk ke dalam rumah. "Letakkan saja aku di sofa," pinta Eliza. "Di mana kamarmu?" "Aku akan meletakkanmu di sana," tanya Kelvin. "Kenapa sangat sulit berbicara denganmu?" keluh Eliza. Saat ini, Kelvin sudah membuka ruangan yang ia duga sebagai kamar Eliza karena hanya ada 2 kamar di sana. Salah satunya tampak berukuran kecil, jadi dia menduga itu adalah kamar tamu. Kelvin meletakkan Eliza di atas tempat tidur yang masih tertata dengan rapi. Setelah itu, Kelvin mengedarkan pandangan ke arah sekeliling. Kamar Eliza tampak seperti kamar kebanyakan, namun Kelvin merasa kamar ini tidak hidup sebagaimana kamar para wanita. "Kau mau kemana?" tanya Eliza saat melihat Kelvin membuka pintu kamar mandi. Pria itu tak menjawab.
Dia hanya mengedarkan pandangan ke arah kamar mandi. Dia merasa lega tak ada jejak pria lain di sini, seperti produk pembersih wajah. Aku akan pergi. Istirahatlah dengan baik. Aku akan memberimu cuti kerja selama beberapa hari, kata Kelvin sambil berjalan mendekat ke arah Eliza. Wanita itu refleks menutup mulutnya, seolah mengantisipasi apa yang akan dilakukan pria ini. Aku akan pulang. Kenapa kamu tidak membiarkanku mendapatkan ciuman perpisahan? Tanya Kelvin. Aku belum gosok gigi. Setelah tidur sepanjang perjalanan di pesawat, aku merasa mulutku mulai bau, kata Eliza berbohong. Ia terlalu lelah malam ini. Dia tak ingin mencicil hutang ciumannya pada Kelvin karena ciuman pria ini menyedot banyak tenaga Eliza. Kelvin mengurungkan niatnya. Ia lalu membenamkan ciuman di kening Eliza. Selamat malam, katanya, lalu melangkah pergi. Bahkan jika kamu mencium keningku, aku akan menguranginya dari hutang kreditku. Teriak Eliza pada Kelvin yang telah mencapai pintu kamarnya. Pria itu tak menjawab atau berbalik, namun tanpa Eliza tahu, pria di depannya menaikkan sudut bibirnya. Kelvin melewati ruang tamu. Dia menatap ke sekeliling rumah ini, termasuk bagian dapur, sebelum melangkah pergi. Di bawah, Zah sedang menunggu bosnya masuk ke mobil. Ia sempat menduga Kelvin akan meneleponnya untuk meninggalkannya karena ia akan menginap di tempat Eliza, jadi dia terkejut saat melihat pria ini masuk ke mobil. Anda tidak tidur di sana, bos? Tanya Zah. Tidak, jawab Kelvin singkat sambil menyandarkan kepalanya ke tempat duduk dengan mata tertutup. Zah tahu bosnya tidak sedang berusaha tidur. Alisnya yang mengerut menunjukkan dengan jelas bahwa ia sedang berpikir keras. Apakah mereka bertengkar? Batin Zah curiga. Zah, panggil Kelvin tiba-tiba setelah perjalanan dalam keheningan yang lama. Panggilan itu cukup untuk membuat Zah tiba-tiba terjingkat. Ya, bos. Jawab Zah setelah mengatur nafas. Menurutmu, apakah wajar tempat tinggal wanita tidak memiliki tabung gas tapi ada kompor di dapurnya? Tempat itu juga sangat sederhana dan tidak hangat seperti bagaimana rumah wanita seharusnya, tanya Kelvin. Mungkin Nona Eliza selama ini hanya membeli makanan di luar dan ia juga baru saja datang ke kota ini, jadi dia mungkin belum menata tempat tinggalnya, jawab Zah. Kelvin masih terdiam. Entah kenapa, ia masih belum bisa menerima kesimpulan itu. Dia terus mengingat seluruh detail ruangan Eliza et Media yang sempat ia lihat tadi. Setelah mengingat dengan teliti sambil menutup mata, ia tiba-tiba tersentak. Wanita itu tidak tinggal di sana, serunya. Zah kembali tersentak kaget. Ia memegangi dadanya dan hampir saja menabrak mobil di depannya. Jika terus seperti ini, aku curiga akan berakhir di rumah sakit karena serangan jantung atau kecelakaan, batin Zah. Kenapa Anda bisa mengatakan dia tidak tinggal di sana? Tanya Zah. Aku tidak melihat ada sikat gigi di dalam kamar mandinya tadi. Bukankah itu termasuk hal mendasar yang harus ada di dalam kamar mandi yang ditinggali oleh orang, jelas Kelvin. Zah tercengang. Dia tidak menduga bosnya akan mengingat detail sekecil itu. Bos, mungkin Anda tidak melihatnya dengan teliti. Atau dia membawa sikat giginya di dalam koper, saran Zah. Kelvin sekali lagi dibuat terdiam dengan logika yang dikemukakan Zah. Mungkin aku terlalu paranoid, gumamnya. Zah menduga bahwa itu telah menjadi akhir diskusi mereka, namun 5 menit kemudian, ia dibuat tersentak lagi oleh kalimat bosnya. Zah, aku yakin ia tidak tinggal di sana. Selama ini ia selalu menyebut tentang boneka beruangnya, tapi di kamarnya tadi tak terlihat ada boneka satupun, kata Kelvin. Zah tak bisa berkata-kata lagi. Nafasnya masih terasa sesak karena kejutan lagi dan lagi. Zah, suruh salah satu anak buah kita untuk mengikutinya. Lalu, aku ingin semua informasi sekecil apapun saat di luar negeri selama ini, perintah Kelvin. Baik,
Bos, kata Zah setelah menarik nafas panjang. Kelvin mengepalkan tinjunya di atas lutut. Aku penasaran apa yang disembunyikan wanita ini padaku, katanya.